Anda kembali menyaksikan Daily Leaks. Saya Maria Maya akan menemani Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi terupdate. Kenaikan kurva COVID-19 membuat pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM di Kota Semarang. Salah satu kebijakannya berisi tentang pembatasan penggunaan transportasi. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh reporter kami yang saat ini telah berada di lokasi. Baik Pak ya, seperti yang dapat kita lihat saat ini, arus lalu lintas di jalanan Ngesret, Semarang masih terpantau ramai. Banyak sekali warga yang masih melakukan aktivitasnya sehari-hari. Namun, polisi pada pukul 9 malam nanti melakukan pembubaran di sejumlah titik keramaian yang berada di jalanan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Dian Alfian yang telah menginformasikan langsung dari lokasi. Adanya social distancing dan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah tidak diindahkan oleh masyarakat Kota Semarang. Pada cuplikan berikut ini merupakan bentuk ketidakdisiplinan masyarakat di sebuah minimarket. Pada cuplikan kali ini, aparat melakukan sweeping di sebuah minimarket Kota Semarang, tepatnya di Karangrejo. Terlihat beberapa remaja dan pegawai minimarket yang tidak mematuhi protokol seperti memakai masker. Dapat kita saksikan dan kita dengar ucapan aparat tersebut sebagai bentuk ancaman atas tindakan kelalaian pegawai minimarket yang tidak mematuhi protokol. Pelanggaran ini tidak hanya terjadi pada satu minimarket saja, tetapi terjadi pada beberapa minimarket seperti yang ada di cuplikan tersebut. Pemakaian masker sering diabaikan oleh masyarakat. Hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat sebagai bentuk kepedulian pada diri sendiri dan masyarakat lain. Baik pemirsa, saat ini kita ke berita selanjutnya. Lebaran tahun ini terasa berbeda. Adanya pandemi COVID-19 membuat sebagian orang tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Mereka terpaksa merayakan Lebaran jauh dari keluarga karena adanya larangan mudik dari pemerintah. Malam ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Zahra Atirah Nirwana, mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Malaysia. Langsung saja kami hubungkan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik Zahra, adanya pandemi COVID-19, bagaimana cara kamu untuk tetap merasakan kebersamaan walaupun tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga? Dengan teknologi yang ada sekarang, di mana teknologi semakin maju, maksudnya sekarang ada teknologi di mana kita bisa nelfon orang, tapi kita bisa lihat mukanya juga, itu video call, bisa lewat Zoom, WhatsApp, Line, dan berbagai macam lainnya. Jadi dengan video call dengan keluarga seperti itu, bisa sedikit merasakan kebersamaan bersama keluarga. Seenggaknya ngelihat tatap muka bersama mereka itu udah bisa merasakan kebersamaan saat Lebaran bersama mereka. Lalu apa yang membuat kamu yakin untuk tetap bertahan di kota rantau dan menaati peraturan untuk tidak mudik? Berbagai macam alasan dan keadaan. Karena Malaysia itu menerapkan suatu peraturan di mana kalau kita mau keluar dari Malaysia kita harus mengurus beberapa surat. Karena saya orang Indonesia, saya ada foreigner, orang asing. Jadi kalau misalnya saya mau keluar dari Malaysia, saya harus mengurus beberapa surat ke embassy, ke kedutaan besar, surat dari kampus juga, dan surat dari kepolisian setempat. Jadi untuk keluar dari Malaysia saya harus mendapatkan 3 surat ini. Saat melihat postingan orang yang bisa merayakan Lebaran bersama keluarga di media sosial, bagaimana cara kamu menyikapi hal tersebut? Tentunya rasa iri pasti ada.
terhadap teman-teman atau orang-orang yang dapat merayakan Lebaran bersama keluarganya. Tapi untuk beberapa orang, untuk beberapa, bukan beberapa orang sih, untuk sebagian orang mereka tidak bisa melakukan itu karena pandemik ini. Jadi yang saya lakukan untuk mengalihkan adalah, kalau misalnya ada muncul di timeline atau di Twitter atau di Instagram, saya lebih memilih untuk skip aja, nggak usah diliatin, karena kalau diliatin ntar saya iri, terus saya nangis. Jadi kangen, jadi homesick, jadi ya udah dilihat, oh iya, langsung kita skip, scroll aja. Kalau saya sih pribadi seperti itu. Apakah ada pesan yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman yang mengalami hal serupa? Pesan yang dapat saya sampaikan buat teman-teman yang belum bisa pulang, yang belum bisa bertemu sama keluarga, itu sebenarnya adalah pilihan terbaik. Karena kita nggak tahu ya, sekarang virus itu udah nyebar banget, apalagi terutama di Indonesia yang makin banyak. Kita sebagai orang yang sehat, itu bisa jadi carrier, pembawa virusnya. Tapi walaupun kita nggak sakit, kita bisa jadi carrier untuk orang di sekitar kita. Misalnya misalnya saya pulang dari Malaysia, itu kan lewat bandara, lewat ini dan sebagainya. Saya baik-baik aja, nggak ada sama sekali gejala, sakit, pilek, sama sekali nggak ada. Tapi pas tiba di rumah, kita nggak tahu di badan kita ada apa, ada virus apa. Di rumah kita ada mama, papa, kakek, nenek, orang yang lebih tua daripada kita, itu lebih rentan buat terkena virus ini. Karena daya tahan tubuh mereka berbeda dengan daya tahan tubuh kita yang masih muda. Misalnya nanti kita nggak sakit sama sekali, malah mereka yang kena. Terus jadi ya begitu, daripada kita membawa malapetaka pulang ke rumah, walaupun kita bertemu dengan keluarga kita, tapi kita membawa penyakit, terus sampai akhirnya kita harus berpisah lagi karena mereka harus dikarantina dan sebagainya. Jadi lebih baik kita stay di mana kita berada sekarang, nggak kemana-mana, tetap di rumah aja. Lebih baik kita tidak bertemu mereka, tapi mereka sehat walafiat dan nggak ada apa-apa sama sekali. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Zahra Atirah Nirwana atas waktunya. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul bersama dengan keluarga serta kerabat. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Saat ini podcast menjadi tren yang sangat digemari oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, adanya podcast membuat orang berlomba-lomba menghasilkan konten beraudio ini dengan beragam dan kreatif. Kegiatan tersebut juga dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Unika Sugio Pranoto. Mahasiswa bernama Rizky Pramudana dan Alfonsus Herlambang membuat podcast bernama Overseas. Selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Mendengarkan podcast menjadi salah satu pilihan masyarakat Indonesia ketika mengisi waktu luang. Konten yang disampaikan dengan gaya audio ini biasanya menggunakan bahasa yang lebih akrab sehingga pendengar merasa menjadi bagian dari obrolan. Rizky Pramudana dan rekannya Alfonsus Herlambang, keduanya berkolaborasi menciptakan podcast dengan nama Overseas. Berawal dari obrolan untuk membuat proyek, akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk terjun ke dunia podcast. Tim Daily Leaks berkesempatan mewawancarai mereka seputar alasan dan arti overseas dari podcast mereka. Alasan saya membuat overseas podcast ini, yang pertama, saya adalah seorang anak ilmu komunikasi. Menurut saya berpikir bahwa anak ilmu komunikasi itu harus bisa atau mahir dalam beropini atau berargumen atas suatu peristiwa atau hal yang ingin dibicarakan. Dan adanya podcast ini juga mendorong saya untuk mencari atau
mendalami suatu peristiwa atau informasi yang layak untuk dibahas di Overseas Podcast ini. Kenapa namanya Overseas? Karena kita sama-sama anak rantau, jadi kita cari di Google Translate waktu itu, kita mau general yang pakai bahasa Inggris, overseas. Jadi tapi makna overseas itu bisa banyak, seperti luar negeri atau perpindahan, tapi kita milih overseas sebagai arti anak rantau sesuai dengan filosofi kita. Itu apa? Dari masing-masing ya. Lu dulu deh. Jadi tuh gue sebelumnya sama Rizky tuh udah temenan dari pas masuk kuliah nih. Tapi kita belum kenal akrab ya? Iya, belum. Karena kita beda kelas. Ternyata filosofi nama Overseas berasal dari keduanya yang memiliki kesamaan merantau untuk kuliah. Selain bertanya soal podcast Overseas, tim Daily Leaks juga meminta mereka untuk memberi tips kepada orang-orang yang ingin mempunyai podcast seperti mereka. Apa ya? Jadi diri sendiri aja sih. Terus kalau memang kalian mau fokusnya di dunia media atau apa, ya terusin. Kalau memang kalian nggak cocok di media, ya cari dunia yang lain yang mungkin merasa kalian cocok di bidang tersebut gitu loh. Jangan maksain juga. Udah sih dari saya gitu aja. Hingga sekarang, keduanya masih terus berkarya dengan menghadirkan tema-tema yang kreatif untuk menghibur pendengarnya. Pembuatan podcast dilakukan seminggu sekali dengan menceritakan kehidupan mereka sebagai mahasiswa ataupun kejadian menarik lainnya. Mereka berharap podcast Overseas bisa terus menginspirasi orang lain dengan obrolan yang ada di dalamnya. Sonia Bella Christian melaporkan untuk Daily Leaks. Ya pemirsa, sebagai generasi milenial, kegiatan mereka memang patut dicontoh ya. Berkarya tanpa takut gagal bisa kita lakukan asalkan ada niat dan tekad yang kuat dalam diri kita. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Maria Maya beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.